warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astati Oktavia, mahasiswi Universitas Terbuka Palembang, PGSD BI kelas 2B. Saat ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dengan judul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SDIT Harapan Mulia Palembang pada mata pelajaran IPA dengan materi macam-macam gerak benda dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metode pembelajaran eksperimental. Pada abstrak terdapat latar belakang penelitian, tujuan penelitian, pelaksanaan penelitian, hasil penelitian, dan metode pembelajaran yang digunakan pada penelitian. Kata kunci, metode pembelajaran eksperimental dan penelitian tindakan kelas. Pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah berdasarkan dari pembelajaran IPA, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pembelajaran IPA menyangkut kehidupan dan keadaan sehari-hari yang ada di alam di sekitar siswa. Namun para peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran IPA di SDIT Harapan Mulia. Berdasarkan observasi, masih ada siswa yang ribut di dalam kelas dan yang tidak aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Siswa kurang tertarik dengan media yang digunakan dan masih ada siswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Dan nilai siswa pada mata pelajaran IPA di bawah rata-rata KKM. Berdasarkan nilai tes yang dilaksanakan pada waktu prasiklus, didapatkan yang banyak mendapatkan nilai di bawah nilai KKM yaitu 70. Adapun identifikasi masalah. Berdasarkan refleksi dari pembelajaran yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa masalah yang ditemui pada proses kegiatan belajar yang menyebabkan materi pembelajaran tidak diterima maksimal oleh siswa. Identifikasi masalah yaitu siswa kelas 4 SDIT Harapan Mulia Palembang kurang dapat menjelaskan konsep perbedaan macam-macam gerak, siswa tidak memperhatikan penjelasan guru seperti siswa ribut, mengantuk saat pelajaran. Metode pembelajaran digunakan kurang memotivasi peserta didik dan membuat peserta didik tidak terlibat aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. Rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran karena kurang menariknya media atau metode yang diberikan guru. Jadi peserta didik belum memahami materi yang diberikan oleh guru dengan ditandai dengan hasil nilai rata-rata siswa di bawah KKM. Adapun dari analisis masalah, berdasarkan dari hasil identifikasi masalah tersebut, peneliti melakukan analisis masalah dan refleksi pada kegiatan proses pembelajaran. Diperoleh kemungkinan penyebab permasalahan di atas muncul adalah sebagai berikut. Guru belum bisa mengolah kelas dengan baik. Guru tidak memberikan contoh nyata dari macam-macam gerak dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat menjelaskan materi, guru hanya menggunakan metode ceramah. Peserta didik tidak termotivasi dalam kegiatan proses pembelajaran karena metode yang digunakan dalam pembelajaran tidak menarik bagi siswa. Metode pembelajaran digunakan guru monoton dan tidak tepat dalam kegiatan pembelajaran. Alternatif pemecahan masalah. Berdasarkan analisis masalah di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tindakan kelas sebagai alternatif dan prioritas pemecahan masalah dengan judul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SDIT Harapan Mulia Palembang pada mata pelajaran IPA materi macam-macam gerak benda dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pembelajaran eksperimental. Penerapan pembelajaran dengan metode eksperimen akan membantu siswa untuk memahami konsep. Pemahaman konsep dapat diketahui apabila siswa mampu mengutarakan secara lisan, tulisan, maupun aplikasi dalam kehidupannya. Dengan kata lain, siswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan, menyebutkan, memberikan contoh, dan menerapkan konsep dengan pokok bahasan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian tindakan kelas dengan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SDIT Harapan Mulia Palembang pada pelajaran IPA mengenai macam-macam gerak benda dengan menggunakan metode pembelajaran eksperimental. C. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SDIT Harapan Mulia Palembang dalam mata pelajaran IPA mengenai macam-macam gerak benda dengan menggunakan metode pembelajaran eksperimental. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat penelitian tindakan kelas ini yaitu sebagai berikut. Manfaat teoritis, diterapkan pembelajaran dengan metode pembelajaran eksperimental dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDIT Harapan Mulia Palembang. Dapat digunakan sebagai relevansi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian yang sama. Manfaat praktis itu bagi guru
untuk membantu mengembangkan kemampuan dalam merancang dan melaksanakan pelajaran IPA yang efektif dengan jalan penerapan metode eksperimental sehingga hasilnya akan lebih baik serta menambah wawasan pengalaman guru untuk melaksanakan PTK. Bagi siswa, menambah pengalaman siswa secara langsung tentang materi gerak benda dengan metode eksperimen, meningkatkan hasil belajar siswa IPA tentang konsep gerak. Adapun manfaat penelitian bagi sekolah yaitu untuk memberikan inspirasi terhadap guru yang ada di sekolah guna meningkatkan hasil belajar siswanya yaitu dengan penggunaan metode eksperimen dan untuk memperbaiki sistem pembelajaran di sekolah. Kajian pustaka. Pengertian pembelajaran IPA menurut BSNMP 2011 menyatakan bahwa IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tapi juga merupakan suatu proses penemuan. Menurut Hendro dan Mujo menyatakan bahwa IPA adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta dengan segala isinya. Samatowa 2010 halaman 2. Karakteristik IPA. IPA disiplin ilmu memiliki ciri-ciri sebagaimana disiplin ilmu lainnya. Setiap disiplin ilmu mempunyai ciri umum, juga mempunyai ciri khusus. Ciri khusus tersebut dipaparkan sebagai berikut. IPA mempunyai nilai ilmiah. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan secara sistematis. Adapun tujuan pembelajaran sains di sekolah dasar berdasarkan kurikulum 2004 yaitu menanamkan pengetahuan dan konsep-konsep sains yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap sains dan teknologi. Fungsi IPA. Fungsi pembelajaran IPA menurut Subianto dalam Diansari 2011 halaman 11 menyebutkan bahwa fungsi mata pelajaran IPA yaitu mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berhubungan dengan keterampilan proses, yaitu mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, mengenal dan memupuk rasa cinta tanah air, alam sekitar. Ruang lingkup IPA, pembelajaran IPA, kompetensi IPA kelas 4 SD Harapan Mulia Palembang terlihat dalam tabel. Oke, metode pembelajaran. Pengertian metode eksperimental. Metode eksperimen menurut Sumantri Permana tahun 1999 halaman 157 adalah cara belajar mengajar yang melibat aktifkan peserta didik dan mengalami dengan membuktikan mengalami dan membuktikan sendiri proses hasil percobaan itu. Sedangkan menurut Hermawan dan kawan-kawan tahun 2007 halaman 165, metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran eksperimental adalah salah satu metode pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas peserta didik dilakukan percobaan dan membuktikan sendiri proses dari hasil percobaan sehingga guru hanya bertindak sebagai pembimbing. Langkah-langkah metode eksperimental menurut Jamara dan Zain 2006 halaman 84. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode eksperimental adalah sebagai berikut, yaitu persiapan, 2. pelaksanaan, 3. evaluasi atau tidak. Adapun kelebihan dan kelemahan metode eksperimental. Kelebihannya, 1. metode ini dapat membuat anak lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku. 2. Memotivasi peserta didik untuk mengeksplorasi, menjelajahi tentang ilmu dan teknologi. 3. Dapat membina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaan. Selain kelebihan, metode eksperimental memiliki kelemahan yaitu 1. Tidak cukup alatnya untuk mengakibatkan tidak setiap anak didik berkesempatan mengadakan eksperimen. 2. Pada metode eksperimen ini memerlukan jangka waktu yang lama. 3. Metode ini lebih sesuai untuk menyajikan di bidang-bidang ilmu sains dan teknologi. Hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Menurut Nana Sujana 2009 mengemukakan bahwa hasil belajar siswa pada hakikatnya ialah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar digunakan untuk mengetahui sebatas mana siswa dapat memahami serta mengerti materi tersebut. Hasil belajar menjadi sebuah pengukuran dari penilaian kegiatan belajar atau proses belajar dinyatakan adalah simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak atau siswa pada suatu periode tertentu.
Indikator hasil belajar. Hasil belajar dapat dikatakan tuntas apabila telah memenuhi kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Hasil belajar sering dipergunakan dalam arti yang sangat luas, yakni untuk bermacam-macam aturan. Terdapat apa yang telah tercapai oleh murid, misalnya ulangan harian, tugas-tugas pekerjaan rumah, tes, lisan yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung, tes akhir, catur bulan, dan sebagainya. 3. Pelaksanaan simulasi penelitian perbaikan pembelajaran. Adapun subjek, tempat, waktu, dan pihak yang membantu penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDIT Harapan Mulia Palembang yang berjumlah 22 orang yang terdiri dari 11 siswa perempuan dan 11 siswa laki-laki, yang menurut diagnosis tim peneliti memiliki kemampuan IPA yang paling rendah dibandingkan dengan kelas-kelas lain. Lokasi penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDIT Harapan Mulia Palembang yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin nomor 3, Kecamatan Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu pelaksanaan perbaikan pembelajaran terdiri dari 2 siklus yaitu tanpa adanya siswa, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2020 dan siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 10 Mei. Penelitian ini dibantu oleh seorang guru, teman sejawat di SDIT Harapan Mulia dan supervisor yang bersangkutan sebagai observer atau penilai, yaitu Evi Novianti SPD dan Dr. Santi Oktarina SPD MPD. B. Desain prosedur perbaikan pembelajaran. Desain prosedur perbaikan pembelajaran siklus 1. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus dan simulasi kegiatan. Setiap siklusnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Rincian setiap siklus penelitian ini diuraikan secara rinci di bawah ini. Observasi dilakukan oleh pada video simulasi pembelajaran dengan menggunakan format simulasi pembelajaran. Pada tahap refleksi siklus 1 dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk siklus berikutnya. Refleksi ini peneliti dibantu oleh supervisor 1, Ibu Dr. Santi Oktarina FPD dan teman sejawat Evi Novianti SPD. Keseluruhan hasil refleksi ini untuk melihat kelemahan dan kekurangan dan untuk melakukan tindak lanjut untuk melakukan siklus selanjutnya. Desain prosedur perbaikan pembelajaran siklus 2. Untuk melakukan siklus 2, guru membuat RPP perbaikan. RPP yang dibuat masih dalam pokok bahasan yang sama, tetapi materinya yang berbeda dengan beralokasi waktu yang sama. Namun tentu saja pelaksanaannya berbeda dengan pelaksanaan siklus 1. Seperti pada prasiklus, RPP siklus 2 ini terdiri atas kegiatan awal yang mencakup penyiapan kondisi, persepsi, penyampaian tujuan, dan motivasi dengan menyebutkan manfaat materi pembelajaran. Terdapat kegiatan inti dan kegiatan akhir. Pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh teman sejawat. Adapun lembar observasi dan simulasi siklus 2 adalah sebagai berikut. Tampilan gambar sudah jelas, terang dan tidak bergoyang, suara terdengar jelas dan jernih, tulisan atau caption telah informatif, waktu berkisar 2 atau 3 menit, konten materi menjelaskan identitas mahasiswa, materi urut dan teratur, materi sesuai dengan usia anak didik, materi sesuai dengan tema mata pelajaran, media sesuai dengan materi yang disajikan, terdapat kegiatan pembuka, inti dan penutup dengan alur yang sangat jelas dan lancar. Pada kegiatan refleksi siklus 2 dilakukan peneliti dibantu teman sejawat Ibu Evi Novianti SPD dan supervisor 1 Ibu Dr. Santi Oktarina dilaksanakan dan oleh guru sehingga peneliti memutuskan pembelajaran berhenti di C. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Adapun teknik analisis data secara kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data hasil pengamatan observasi pada video simulasi siklus 1 dan simulasi siklus 2 menggunakan format-format penilaian simulasi pembelajaran. Teknik analisis data secara kuantitatif adalah digunakan untuk menganalisis tingkat atau persentase keberhasilan siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Dilaksanakan pada tahap prasiklus, maka dilakukan dengan cara memberikan evaluasi yaitu berupa tes tertulis pada tahap prasiklus. 4. Hasil dan pembahasan penelitian. A. Deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Penelitian dengan menggunakan metode eksperimental ini dilakukan peneliti sebanyak 2 siklus, di mana siklus
dilakukan guru melakukan simulasi belajar siswa dengan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 1. Deskripsi hasil penelitian perbaikan simulasi pembelajaran siklus 1, yaitu tahap perencanaan. Tahap observasi. Pada tahap observasi ini, peneliti dibantu oleh teman sejawat Ibu Nopianti dan supervisor Ibu Dr. Santi Oktarina SPD MPD. Ya, pada tahap observasi ini adapun kelebihan pada simulasi siklus 1 muncul dan tampil gambar yang jelas dan tidak bergoyang. Suara terdengar jelas dan jernih, tulisan caption informatif. Ya. Dari semua beberapa deskriptor tersebut didapatkan deskriptor yang paling muncul adalah sudah menggunakan media sesuai dengan materi yang disajikan dengan waktu yang berkisar 5 menit. Deskriptor yang paling sedikit muncul adalah materi yang sesuai dengan anak sesuai peserta didik. Tahap refleksi. Pada tahap refleksi ini dilakukan oleh peneliti, teman sejawat Ibu Nopianti dan supervisor Ibu Santi Oktarina SPD MPD. Pada tahap observasi ini, pada tahap refleksi, pengenalan identitas sudah baik, media belajar menarik dan jelas, adanya LCD, kualitas video dari segi gambar, suara sudah cukup jelas, langkah kegiatan sudah berurut, dan terdapat pembuka, inti, dan penutup sesuai dengan materi pembelajaran IPA, materi sesuai dengan usia peserta didik. Dikarenakan pada siklus 1 masih ada deskriptor yang belum optimal muncul, maka peneliti harus melanjutkan penelitian tindakan kelas ke siklus 2 untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 2. Deskripsi hasil penelitian perbaikan simulasi pembelajaran siklus 2. Pelaksanaan penelitian siklus 2 ini dilakukan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 di SDT Harapan Mulia Palembang tanpa adanya siswa pada mata pelajaran IPA dengan materi faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda dengan menggunakan metode pembelajaran eksperimental. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti dibantu oleh teman sejawat sebagai pengamat untuk mengamati siklus 2. Adapun pelaksanaan penelitian tindak kelas pada siklus 2 sebagai berikut, yaitu tahap perencanaan. Sama seperti siklus 1, pada tahap perencanaan terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu menggunakan langkah-langkah metode eksperimental. Adapun tahap pelaksanaan simulasi siklus 2 sama seperti halnya pada siklus 1, tapi dengan materi yang berbeda, yaitu terdapat kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. C. Tahap observasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dibantu teman sejawat Ibu Evi Nopianti pada simulasi siklus 2, peneliti mendapati deskriptor yang muncul adalah tampilan gambar sudah jelas, tidak bergoyang, suara terdengar jelas, jernih, tulisan caption jelas dan informatif, waktu berkisar 2-3 menit, menjelaskan identitas siswa, materi sesuai dengan peserta didik, dan sesuai dengan materi, media sesuai yang disajikan. Terdapat mata pelajaran dan kegiatan pembuka, inti, dan penutup, alur yang sangat jelas dan lancar. Deskriptor yang paling banyak muncul adalah sudah melakukan pembahasan dari hasil eksperimen, perwakilan setiap kelompok, dan guru menutup pembelajaran dengan melakukan kesimpulan dan pembelajaran soal sebagai langkah evaluasi. Yang paling sedikit muncul adalah penjelasan identitas mahasiswa. Guru telah mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan dilakukan pada simulasi siklus 1. Telah melakukan semua langkah tindak lanjut untuk siklus kedua dengan maksimal. Tahap refleksi siklus 2. Kegiatan refleksi ini dilakukan oleh peneliti dibantu oleh teman sejawat Ibu E pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil peneliti telah melakukan semua langkah tindak lanjut yang telah dibahas pada langkah tindak lanjut siklus 2 dan penelitian dianggap sudah berakhir. Adapun kelebihan dari pelaksanaan simulasi siklus 2 adalah tampilan gambar video jelas, suara terdengar jelas dan jernih, materi disampaikan secara berurut dan teratur. Guru telah memberikan apresiasi yang berhubungan materi yang akan diajarkan, melaksanakan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan RPP. Metode pembelajaran digunakan sangat membantu proses pembelajaran dan sesuai dengan materi. Terdapat kegiatan pembuka, inti, dan penutup, dan alur yang sangat jelas. Secara keseluruhan dan
secara keseluruhan dan penyampaian pembelajaran sangat menarik. Berdasarkan hasil seleksi pada siklus 2 ini, kualitas proses simulasi pembelajaran meningkat dibandingkan dengan pembelajaran siklus 1. Hal ini dapat dilihat dengan terpenuhnya semua deskriptor secara optimal. Maka peneliti memutuskan penelitian tindak kelas berhenti di siklus 2. B. Pembahasan hasil simulasi penelitian perbaikan pembelajaran. Dari hasil pengamatan peneliti di mana kegiatan pembelajaran IPA siswa kelas 4 SDT Harapan Mulia Palembang, proses pembelajaran di kelas kurang meningkatkan kreativitas siswa, terutama dalam pembelajaran secara monoton dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga suasana belajar terkesan kaku dan didominasi oleh guru. Proses pembelajaran dilakukan cenderung pada pencapaian target materi kurikulum dan lebih mementingkan pada penghafalan konsep pada pemahaman. Pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran siklus 1. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dibantu teman sejawat Ibu Novianti, SPD, Ibu Dr. Santi Oktarina pada tanggal 5 Mei. Pada tahap observasi ini, peneliti mengamati kegiatan simulasi dan proses kegiatan pembelajaran. Hasil pengamatan siklus 1 bahwa perbaikan pembelajaran pada siklus 1 memperoleh hasil belajar yang diharapkan atau yang diinginkan. Adapun kelemahannya di mana guru masih belum bisa mengolah kelas dengan baik, guru tidak memberikan persepsi, guru telah mendominasi pada kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini tidak sesuai dengan RPP, tidak ada kegiatan eksperimen, tidak ada pembahasan dari hasil percobaan. Serta tidak membuat kesimpulan dalam hal ini. Dari hasil observasi dan refleksi yang dilakukan pada peneliti, terdapat pembelajaran siklus 1 yaitu telah dilaksanakan dan juga peneliti berdiskusi dengan teman sejawat. Diperolehlah beberapa temuan, yaitu adapun kelebihannya media pembelajaran sangat menarik, langkah pembelajaran sistematis, materi sesuai dengan pelajaran IPA dan usia peserta didik. Metode pembelajaran eksperimental sangat bermanfaat dalam pembelajaran IPA di sekolah. Dan 2. Pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran siklus 2. Dari hasil observasi pengamatan perbaikan pembelajaran siklus 2 didapatin keaktifan dalam kegiatan pembelajaran meningkatkan, guru dapat mengolah kelas dengan baik. Simpulan dan saran dan tindak lanjut. Simpulan, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran eksperimental dapat meningkatkan kualitas simulasi proses pembelajaran dalam materi macam-macam gerak benda siswa kelas 4 SDT Harapan Mulia Palembang. Berdasarkan dari hasil observasi dan pengamatan pada simulasi pembelajaran siklus 1 memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan pada rancangan pembelajaran. Di antaranya kelebihan pada simulasi siklus 1 yaitu perkenalan identitas diri sudah baik, media belajar menarik dan jelas, adanya LCD, kualitas video dan segi gambar cukup jelas, langkah kegiatan sudah berurutan, adanya pembuka, inti dan penutup. Materi sudah sesuai dengan pelajaran IPA, materi sudah sesuai dengan usia peserta didik. Adapun kelemahan pelaksanaan simulasi siklus 1 diantaranya guru tidak memberikan apresiasi, guru terlalu mendominasi pada kegiatan pembelajaran, tidak ada kegiatan eksperimen pada kegiatan inti, tidak ada diskusi dan pembahasan pada kegiatan eksperimennya. Kegiatan ini tidak sesuai dengan RPP, tidak membuat kesimpulan. Adapun kelebihan pelaksanaan simulasi siklus 2, tampilan gambar video jelas, suara terdengar jelas, materi disampaikan secara terurut dan teratur. Guru telah memberikan persepsi yang berhubungan materi yang diajarkan, melaksanakan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan RPP, sesuai dengan materi, terdapat kegiatan pembuka, inti dan penutup dengan alur yang sangat jelas, mampu menyimpulkan hasil pembelajaran yang dengan sangat interaktif secara keseluruhan dan penyampaian pembelajaran sangat menarik. Hasil presentasi karya ilmiah saya, dan saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dari Ibu Dr. Santi Oktarina SPD MPD. Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.